datang di Heart Space 2.0. Berikan tepuk tangan yang paling meriah saudara bagi Tuhan Yesus Kristus sekali lagi. Terima kasih buat Pak Sujono, Ibu Phoebe. Tepuk tangan dong buat gembala kita. Luar biasa. Dan untuk teman saya Michael, tepuk tangan yang paling meriah buat Michael dan Lori. Mereka susah payah selama beberapa bulan terakhir ini beriman, dan tepuk tangan dong yang paling meriah dong. They deserve. Juga buat Lori dan semua teman-teman yang membantu membuat gedung ini menjadi kenyataan. Saya mau menyapa dulu yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, di rumah. Apa kabar semuanya? Shalom. Sebisa mungkin ambil waktu untuk bisa berkunjung ke Heart Space. Saudara yang ada mungkin ada di luar negeri mungkin, atau ada di daerah, beli tiket. Jangan tahan-tahan uang itu, tante. Yang di Manado saya ajak datang ke Jakarta, yang di Jawa di mana-mana datang ke sini. Yang di luar negeri, if you are C3 in Australia, come to Indonesia. We welcome you. C3 from Australia, come to Indonesia. Something great happening in this country. Amin. Shalom semuanya. Hari ini saya akan bicara banyak soal the journey of faith. Michael memberikan tema journey of faith. Sama-sama kita katakan journey of faith. Kata sama-sama journey of faith. Artinya perjalanan iman. Tahukah saudara, waktu kita masuk percaya Tuhan Yesus, kita menjadi orang Kristen, saudara suka atau tidak suka, hidup saudara akan berjalan dari iman kepada iman, kepada iman, kepada iman. In case dalam hidup saudara, dalam perjalanan kekristenan saudara sempat jatuh, atau saudara melakukan hal-hal yang tidak Tuhan inginkan, saudara berbuat dosa, saudara jangan mengunci diri, jangan kecewa, jangan menyiksa diri, kembali kepada iman lagi. Karena kita berjalan daripada iman kepada iman dan kepada iman. Dan setiap kali kita aplikasikan iman, Tuhan hadir di situ. Tanpa iman, kasih karunia nggak bisa bekerja, saudara. If you don't believe it, kasih karunia akan stay di situ. Tuhan baik, yes, tapi engkau nggak ngalamin apa-apa. Tapi bagi saudara mulai aplikasikan iman, kebaikan Tuhan, penyediaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesembuhan dari Tuhan, segala yang saudara perlukan Tuhan siapkan buat saudara. Bahkan segala sesuatu yang Anda pikir Anda nggak perlu, Tuhan sudah siapkan buat saudara semua. Nah, saya akan ambil satu kisah. Saya berdoa biar kisah ini bisa masuk ke dalam hidup kita masing-masing. Kisah ini adalah kisah seorang bernama Hannah. Kalau bahasa Inggrisnya Anna. Dari kata Hannah, tadilah Anna. Kalau saudara suka bahasa Ibrani, nama Hannah ini artinya, ada yang bisa tebak? 200.000 buat saudara yang bisa tebak? 2 juta bisa tebak? Artinya kasih karunia. Artinya grace. Jadi saudara kalau mau belajar grace, nah ini namanya Hannah. Belajar dari dia. 1 Samuel 1, Anda bisa lihat dia 2 screen yang baru. Beri tepuk tangan buat 2 screen kita yang baru. Terima kasih buat yang telah menyumbang ya. 2 screen yang baru. Ada seorang ibu pemilik toko besi, dia menyumbang salah satu dari screen ini. Terima kasih. Terus jaya maju terus. Lahirnya Samuel. 1 Samuel 1 sudah bisa tampilkan. Kita sambil belajar, ini ada 28 ayat. Saya akan baca pelan-pelan sambil kita dengarkan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu, bukan Tofu ya, bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Nah, ini mulai menarik. Orang ini mempunyai 2 orang istri. Yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Tahukah saudara, dalam hidup ini seringkali waktu saudara mulai bertobat, saudara pikir problem gak mungkin datang. Ikut Tuhan semuanya indah. Saudara bangun pagi tidak pernah mendung, langit selalu biru. Roses always red, the sky always blue. Semua orang pasti bilang shalom sama kita. Kekristenan gak seperti itu, saudara. Di sini Hana, dia gak pernah minta punya suami, punya istri 2. Saya bayangkan
mungkin desakan keluarga. Elkana punya istri yang pertama namanya Hana, tapi nggak punya anak terus. Lalu mamahnya Elkana mungkin bilang, Elkana, istrimu itu baik, istrimu cantik, tapi nggak punya anak. Di Israel is okay untuk poligami. Mungkin is okay kamu ambil istri yang baru. Ini ada seorang bernama Penina, dan apa yang terjadi? Dia ambil istri yang kedua. Waktu dia ambil istri yang kedua, problem double. Hana tadinya hidupnya bahagia, tapi mulai ada pergolakan. Alkitab mengatakan Penina mempunyai anak, Hana tidak. Seringkali orang Kristen persoalannya, yang satu mempunyai pekerjaan, yang lain tidak. Yang satu bisnisnya maju, yang satu tidak. Saudara mulai membanding-bandingkan, kok dia punya itu, kok dia punya itu, kok aku nggak punya, kok dia dibukakan pintu, kok aku ditutup pintunya, kok dia ditolong Tuhan, kok aku nggak, kok dia punya jabatan di gereja, kok aku udah setia, Pastor Michael dan Pastor Sujono tidak pernah melihat aku, kok aku udah setia, tapi aku nggak pernah pegang mikrofon. Kenapa dia lagi. Yang satu punya, yang satu nggak punya. Dan saudara, seringkali kita bergumul di situ. Kok aku nggak punya? Kok dia punya? Kok dia ini? Kok dia bisa? Kok aku nggak bisa? Kok dia bisa cepat kurus? Aku susah kurusnya. Kok dia baru doa dijawab Tuhan? Kok aku doa berpuasa, jengkang-jengking, ikut sekolah Alkitab, nggak dijawab-jawab. Katanya namaku Hana, katanya namaku kasih karunia. Where is my God? Kita berkata selanjutnya ayat ketiga. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Finehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan, berarti anaknya banyak, masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Kalau saudara baca di Alkitab bahasa Inggris, ini terjemahan bahasa Indonesia sangat keliru. Di bahasa Indonesia dibilang, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Seolah-olah Hana mendapat bagian sedikit, benar kan? Tapi kalau saudara baca bahasa Inggris, Hana mendapat bagian a fat portion, mendapat bagian yang lebih dibanding Penina dan semua anak-anaknya. Tapi apa artinya lah bagian yang begitu besar? Mungkin Penina ditransfer duit 1 bulan mungkin 100 juta. Mungkin Hana ditransfer Tuhan 200 juta. Mungkin Penina dibeliin tas buat belanja dan sebagainya. Hana dibelikan lebih karena memang Elkana jatuh cinta, sangat sayang pada Hana. Tapi seorang perempuan dinilai bukan karena kecantikannya. Dia bukan dinilai bukan tas apa yang dia pakai, tapi siapa yang dia besarkan. Dan Hana tahu itu adalah kutuk kalau seorang wanita di Israel tidak bisa mempunyai anak. Adalah kutukan dari Tuhan kalau seorang wanita tidak bisa membuahkan hasil. Dan apa yang terjadi? Ayat ke-8 bilang begini, lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, musiknya sedih, kayak sinetron gitu. Ini penyembahan nih Mike, yang sedih Mike. Mike kan gak bisa sedih, dia penyembahan terus. Saya yang sedih Mike. Nah, Hana, mengapa engkau menangis? Dan mengapa engkau tidak mau makan? Wow, kadang-kadang iman membuat kita tidak mau makan dan menangis, benar gak? Kadang-kadang pergumulan akan membawa kita sampai menangis. Kalau kita belum bergumul sampai menangis, sampai gak mau makan, ini gak ada yang nyuruh puasa, dia puasa sendiri. Terus dibilang begini, mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Buat Hana, apa yang suaminya sediakan udah gak ada artinya bos. Buat Hana, punya suami yang baik, suami yang kaya, suami yang baik, yang bisa bawa ke rumah Tuhan setiap tahun, yang menyembah, udah gak ada artinya kalau gak produktif. Apa yang terjadi? Satu kali, setelah bertahun-tahun terjadi, ayat ke-9,
pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Tahukah saudara, ada banyak hal dalam hidup ini yang kita nggak bisa deal dengan kekuatan manusia. Saya bayangkan Hana betapa tertekannya dia. Begitu dia buka Instagram, ada Instagramnya Penina, ada foto keluarga Penina, Elkana dan anak-anaknya. Waktu mereka lagi ke Disneyland, Penina wifi, selfie dengan anak-anaknya. Hana begitu tertekan. Begitu diberitakan, wow, another baby is coming for Penina. Itu menyayat hati Hana. Dan Hana udah bingung. Penina di ayat yang lain dikatakan dia membuli Hana. Hana udah gak punya arti apa-apa lagi. Dia ke bait Allah, dia masih bisa worship God, tapi di sininya sedih. Dia menangis bukan karena hadirat Tuhan, dia menangis karena dia gak punya anak, bos. Dia menangis bukan karena ada KDRT dalam keluarga, dia menangis karena dia gak punya anak. Kenapa yang terjadi? Alkitab bilang setiap saudara yang berjalan dalam iman. Ayat ini adalah ayat yang paling penting menurut saya. Ya, Alkitab bilang begini, setelah habis makan dan minum, Hana make decision. Enough is enough. Dalam hidup kita mesti punya decision seperti Hana ini. Ada waktunya di mana makan, minum udah gak ada artinya lagi. Ada saatnya di mana enough is enough. Saya mau rubah keadaan ini. Hana masuk dan pergi berdoa. Suaminya gak ikut, Penina gak ikut, yang orang lain gak ikut, Imam Eli pun gak ikut. Tapi Hana pergi ke bait suci. Dia pergi untuk deal dengan Tuhan. Waktu saudara menghadapi hal yang temanmu gak bisa tolong, pasanganmu gak bisa tolong, your pastor even gak bisa tolong, gak bisa mengerti. It's the time of decision. Enough is enough. Aku mau cari Tuhan. Itu saatnya saudara mencari wajah Tuhan. Seperti Hana. It's time for faith untuk beraksi. Dan Tuhan menghormati setiap sekali kita mengambil keputusan iman. Ini yang terjadi. Hana bernazar. Kemudian bernazarlah ia. Katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau. Kesannya kasar banget ya sama Tuhan ya. Jika engkau sungguh-sungguh Tuhan. Tapi ini yang Tuhan suka saudara. Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini. Dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini. Tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki. Maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat 12 bilang gini. Ketika perempuan itu terus menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Dan di bait suci, ini Imam Eli membuli Hana. Salah mengerti. Berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Berapa lama lagi? Lepaskan dirimu daripada mabukmu. Kalau saya jadi Hana, saya tersinggung. Enak aja, emang gue mabuk? Hana bilang ini, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat susah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum. Melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Kapan terakhir saudara mencurahkan isi hati saudara di hadapan Tuhan? When is the last time you pour out your heart to God? Singing is easy, worship is something else. Berdoa, Tuhan terima kasih buat makanan yang berlimpah-limpah, amin, gampang. Tuhan terima kasih buat hari yang baru, amin. Terima kasih sudah ditransfer Tuhan, amin. Tapi waktu saudara bertahun-tahun bergumul dan saudara mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Saudara tahu kak saudara, orang yang mengerti kasih karunia
akan mengalami momen mencurahkan isi hati ke hadapan Tuhan. Orang yang tidak mempunyai grace hanya akan bisa menghakimi. Hamba Tuhan yang tidak mengerti pun hanya bilang, kamu mabuk ya? Kamu fanatik ya? Dia, Alkitab bilang, dia tidak memabukkan diri. Dia berdoa sampai dipikir mabuk. Kapan saudara terakhir berdoa sampai orang pikir, lu fanatik lu mabuk agama lu mabuk rohani lu. Kapan saudara ikut Tuhan sedemikian sungguh-sungguh sampai orang notice, kamu kok ini banget sih? Biasa-biasa aja lah. Ngapain sampai bersungguh hati seperti itu? Makan, minum, komunitas dong. Orang lagi susah gak bisa dibilang begitu. Dan dianggap orang dursila. Apa terjadi saudara? Setiap kasih karunia, kalau saudara gabung dengan iman, akan melahirkan Samuel. Samuel artinya, ada yang tahu arti sama Samuel? Artinya God has heard. Tuhan telah mendengar. Amin saudaraku. Saudara yang beriman, saudara berbisik pun Tuhan tahu bisikan saudara. Even your whisper is clear in God's ear. Allah kita adalah Allah kasih karunia. Dia memalingkan wajah. He put away his face from our sin. Tapi he come closer to our prayer. Apapun keadaan saudara, apapun dosa yang saudara lakukan, Tuhan sudah memalingkan wajahnya terhadap semua kesalahan, semua dosa, pelanggaran saudara. Dan Tuhan hari ini, apa yang mau aku lakukan buat kamu? Kamu mau sekolah kemana? Apa yang kamu perlu? The same God, Allah semesta alam, nama Samuel, Shem El, nama Tuhan. Hana berkata, kalau Tuhan berikan jawaban ini, aku meminta dari Tuhan, aku akan kembalikan kepada Tuhan. Doa yang dijawab adalah doa yang meminta dari Tuhan, bukan terus buat dipakai sembarangan. Meminta kepada Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Meminta dari Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Meminta dari Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Meminta dari Tuhan, kita kembalikan kepada Tuhan. Tuhan tidak minta kembali, Hana mengembalikan pada Tuhan. Enggak ada nubuatan. Enggak ada nubuatan Imam Eli. Enggak ada tema dari Imam Eli. Enggak ada penyertaan dari suami Hana. Only Hana and God. Apa yang terjadi saudara? Kita loncat. Coba saudara loncat di ayat ke-28. 1 Samuel 1 ayat 28. Alkitab bilang begini. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujud mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Nama Samuel bukan diberikan oleh Elkana, diberikan oleh Hana sendiri. Amin saudaraku. Hana, Elkana sebagai bapak nggak punya ide. Tersalahlah anakku mau jadi apa? Mau jadi insinyur kek? Mau jadi pemusik kek? Mau jadi kayak Om Berry kek? Mau jadi kayak pengusaha kek? Kayak Om Yosua, seperti Om Jono kek? Terserahlah. Tapi Hana bilang no. Aku pernah minta anak ini dari Tuhan. I will return to God. Ada berapa wanita di tempat ini? Engkau pernah menyerahkan anak kepada Tuhan? Enggak, aku udah berdoa biar jadi dokter dia. Enggak. Dia nih pinter nyanyi, jadi pemusik pokoknya. Kapan terakhir sudah bawa? Tuhan terserahlah. Up to you. Saya bayangkan di surga. Wow. Malaikat. Shh, look at that. Ada orang yang berani bilang terserah sama aku loh. Ada orang yang berani bilang terserah Tuhan. Mau diapain aja terserah ini anak. Masih kecil bos. Hana bukan berdoa stop sampai di situ. Tahukah saudara, orang berdoa stop di amin. Tapi orang beriman akan terus jalan. Orang beriman gak akan stop sampai di situ. Doanya dijawab Tuhan, dia akan terus, dia gak stop sampai di situ. Hana tahu Tuhan itu gak main-main.
Pada waktu ini saudara, Alkitab mengatakan Israel bukan lagi dalam keadaan yang bagus. Nggak ada hakim-hakim, nggak ada raja. Tapi Hana minta Samuel. Hana pikir Hana cuma dapat 1 Samuel. Saudara, apa yang terjadi saudara? Dari Samuel, Samuel mengurapi Raja Saul. Dari Samuel, Samuel mengurapi Raja Daud. Dari Raja Daud lahirlah Tuhan Yesus Kristus dari suku Yehuda. Dari Tuhan Yesus Kristuslah kita mendapat kasih karunia. Ada satu ibu namanya Hana, dia sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan pakai itu. Kalau kita ada hari ini, itu ada serangkaian doa waktu dikira mabuk seorang ibu bernama Hana. And God is so good, guys. Tuhan kita luar biasa. Coba kita loncat di 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 ayat pertama. 1 Samuel 3. Thank you Kakak Lori. Kayaknya ngajar di gereja baru ini enak banget ya. Enak banget loh Pak. Saya yakin Pak Jono bakal ketagihan nih. It's nice Mike. I feel like, it's so good. Amazing. 1 Samuel 3 ayat 1. Ini anaknya, apa yang terjadi dengan anaknya Hana? Hati-hati kalau Tuhan menjawab doa saudara. This is what gonna happen when God answer your prayers. 1 Samuel 3 ayat 1. Udah? Nggak ada? Saya bacain. 1 Samuel 3:1. Alkitab bilang begini, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pokoknya gak enak lah. Coba kita loncat 1 Samuel 3 ayat yang terakhir. Ayat 19, 20 dan 21. 1 Samuel 3 ayat 19, 20, 21. Alkitab bilang begini. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia. Dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Beersheba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan Nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo. Sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Tahukah saudara, menurut Google, dari zaman dulu sampai hari ini, salah satu nama yang paling populer dipakai, diberikan buat bayi, itu Samuel. Saya nggak tahu kenapa. Kenapa bukan Musa? Ada satu di sini, Moses. Tapi yang namanya Samuel tuh banyak banget. Bertahun-tahun, berabad-abad, nama itu nggak pernah hilang, saudara. Rupanya iman itu nggak berhenti di situ, saudara. Hana gak pernah bayangkan bahwa 4.000, 6.000 tahun kemudian saya bisa khotbahkan tentang dia di gereja ini, saudara. Ya mungkin 5.000 tahun kemudian. Gak pernah, karena saudara tahu apa? Iman itu gak berhenti di situ. Iman itu terus, karena iman itu mendatangkan Tuhan, saudara. Kapan terakhir saudara beriman? Jangan kecewa, jangan gantungkan mimpi saudara. Jangan gantungkan, udahlah persoalannya begini, gak ada yang bisa tolong. Tuhan pun gak bisa, Tuhan bisa, saudara. It's the time to start deal with God. It's the time to start make decision with God. Enough is enough. Gue gak mau begini terus hidupnya. Aku mau berubah. Aku bisa melahirkan Samuel. Memang Hana punya anak-anak lain setelah itu. Tapi Alkitab bilang, pada satu hamba Tuhan pernah bilang begini, mungkin salah satu hamba Tuhan, salah satu tokoh di Alkitab yang gak ada cacatnya, itu Samuel. Pernah sudah lihat Samuel salah ngomong, salah bernubuat, salah khotbah, Samuel jatuh dalam dosa? Pernah gak? Pernah tahu gak? Gak ada loh. Samuel it's so perfect. Dari anak kecil dia dengar suara Tuhan. Samuel gak pernah minta itu, saudara. Shem and El, the name of God. Alkitab mengatakan sewaktu ini terjadi, nama Tuhan mulai dipanggil kembali di Israel.
Saya minta pemain musik kembali. Saya nggak tahu saudara sedang mengalami apa hari-hari ini. Perjalanan iman apa yang sedang saudara dalami, atau saudara sedang sampai di level mana, atau di tempat yang mana. Tapi saya tahu satu hal, saudara mesti make decision. Saudara mesti minta Tuhan deal dengan saudara. Ada kalanya uang gak bisa tolong saudara. Hanya yang bisa membuka rahim hanya Tuhan, saudara. Yang bisa membuka banyak hal dalam hidup ini hanya Tuhan. Amin, saudaraku. Tuhan kita tidak pernah pilih kasih. Dia tidak pernah oke Hana, yang lain enggak. Tahukah saudara di manakah anak-anak Penina? Enggak ada yang tercatat, saudara. Tahukah saudara di mana Penina setelah itu? Enggak pernah dicatat. Waktu God respect saudara, Dia sungguh-sungguh menyertai saudara. Mari kita bangkit berdiri. Ambil waktu pada pagi hari untuk kita worship the King of Kings and the Lord of Lords. Otes akan memimpin dalam penyembahan. Saudara, it's time to whisper to God. It's time to worship the King of Kings. Mari angkat tangan kita saudara tinggi-tinggi. Jangan lihat handphone saudara. Handphonemu tidak bisa menjawab engkau, tapi Tuhan bisa menjawab saudara pada pagi hari ini. Dokter mungkin tidak bisa menjawab engkau, tapi Tuhan bisa menjawab engkau pada pagi hari ini. Apapun keadaan saudara, let's worship the King. Naikkan syukur kepada Tuhan saudara. Naikkan Tuhan syukur kepada Tuhan Allahnya Hana. Salibmu ku hidup. Saudara yang di rumah, saudara ambil waktu untuk menyembah Tuhan. Saudara yang di Zoom, saudara yang ada di YouTube, ambil waktu untuk sembah Tuhan. Engkau bukan deal dengan Sitri, engkau deal dengan Tuhan semesta alam. Yesus Kristus mengasihi saudara. Angkat tanganmu dan sembah Tuhan, saudara. Mujizatmu karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup Sementara saudara berdiri, saya akan bacakan puji-pujian Hana, terambil dari 1 Samuel pasal yang kedua. Alkitab bilang begini, lalu berdoalah Hana katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan,
mulutku mencomoohkan musuhku. Sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong. Janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang maha tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah. Tetapi orang-orang yang terhuyung-huyung, pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak. Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Oh, karena salib. Oh, sekali lagi karena salibmu, saudara. Three freedom one more time. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan Kalau saudara buka di Lukas pasal yang pertama, saudara akan melihat waktu Maria hamil, puji-pujian yang dia naikkan adalah lagu dari puji-pujian Hana di 1 Samuel 2. Dan sampai hari ini, setiap wanita di Israel, setiap kali mereka hamil, yang mereka nyanyikan adalah puji-pujian dari Hana. Saudara mau gereja ini bertambah besar, saudara mau banyak jiwa-jiwa rohani dilahirkan, saudara mau next generasi dilahirkan, Samuel yang baru lahir dari pelayanan ini. It's time to worship the King of Kings. It's time to exalt His holy name.